Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini, kami dari kelompok satu yang beranggotakan 2 orang akan menjelaskan tentang Perang Medan. Anggota kami terdiri dari satu Edgar Al-Bukhari, nomor absen 9. Dan saya sendiri, Muhammad Rafli Adriansyah dari absen nomor 22. Kriteria materi yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, ada latar belakang jalannya perang. Kemudian 2, bagaimana sih jalan perang itu terjadi? Yang ketiga, apa aja nih dampak dari perang tersebut? Yang keempat, ada tokoh perang itu sendiri. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih latar belakang sehingga terjadinya perang ini. Nah, latar belakangnya adalah sewaktu Perang Dunia Kedua hampir berakhir, Sekutu setuju bahwa pasca perang, Hindia Belanda akan berada di bawah otoritas Komando Asia Tenggara. Komando tersebut dipimpin langsung oleh Laksamana Inggris, Lord Louis Mountbatten. Lalu, setelah Jepang menyerah, pasukan Inggris mulai mendarat di Sumatera dan Jawa. Nah, pasukan Inggris ini berniat untuk membebaskan tawanan perang, memulangkan tentara Jepang, dan menjaga hukum sambil menunggu kembalinya otoritas kolonial Belanda. Sementara itu, pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekutu yang baru saja memerdekakan Indonesia dari Jepang mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945 dipimpin oleh Ted Kelly. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda atas pulau-pulau tersebut. Kedatangan Sekutu dan Nika ini kemudian memancing kemarahan orang Indonesia yang kemudian menimbulkan konflik di hotel di Jalan Bali di Medan pada 13 Oktober 1945. Selanjutnya, setelah kita mengenal latar belakang dari Perang Medan, kita perlu mengenal nih bagaimana sih jalannya pertempuran Medan itu. Kita ikuti yuk. Pertempuran Medan Area adalah salah satu tragedi dalam sejarah Indonesia. Tragedi ini terjadi saat rakyat Indonesia yang tinggal di Sumatera Utara melawan Sekutu dan Netherlands Indische Civil Administratie atau NICA di kota Medan pada 9 Oktober 1945. Tragedi ini berawal dari kedatangan pasukan Sekutu yang merupakan pasukan Inggris ke Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly yang disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia menyediakan hotel di kota Medan untuk mereka. Namun perbuatan baik rakyat Indonesia tidak berbalik, mereka justru mulai memancing konflik dengan Indonesia. Konflik yang pertama terjadi di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Seorang penghuni menginjak-injak serta merampas lencana merah putih yang digunakan pemuda Indonesia. Kemudian pada 13 Oktober 1945, pemuda Indonesia menyerang mereka. Penyerangan tersebut juga merupakan upaya untuk merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari kuasa Jepang. Masalah pun berlanjut ke berbagai daerah di Sumatera Utara. Sekutu turut melakukan intimidasi melalui berbagai langkah-langkah ultimatum agar bangsa Indonesia menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak Sekutu. Pada 1 Desember 1945, Sekutu kembali memberikan upayanya dengan memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di beberapa pinggiran kota Medan. Pemuda Indonesia semakin meningkatkan perlawanannya. Lalu pada 10 Desember 1945, Sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak sekali korban di kedua belah pihak. Kota Medan berhasil dikuasai Sekutu pada 1946. Pindahnya pusat perjuangan rakyat Medan ke Pematang Siantar. Para komandan pasukan berunding di Medan Area dan membentuk satu komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Tepatnya, komando tersebut dibentuk pada Agustus 1946. Komando ini terus menyerang Sekutu di wilayah Medan hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia pada 1949. Tragedi ini memakan korban yang tercatat sebanyak 7 pemuda meninggal dunia, 7 orang pihak Nika meninggal dunia, dan 96 orang pihak Nika mengalami luka-luka. Tak hanya itu, sebagian kota Medan yang menjadi lokasi pertempuran juga ikut hancur nih. Oke, saya akan menjelaskan dampak dari Perang Medan Area ini.
Nah, dampak dari pertempuran Medan Area ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu positif dan negatif. Dampak positif dari pertempuran ini meliputi meningkatnya rasa nasionalisme para pemuda, terutama para pemuda di kota Medan. Pertempuran ini juga menginspirasi perjuangan daerah-daerah lain. Sementara itu, dampak negatif meliputi banyak korban berjatuhan dalam perang ini. Selanjutnya, kota Medan hancur dan porak-poranda yang dijadikan sebagai tempat pertempuran. Nah, itu adalah dampak dari perang Medan Area ini. Nah, teman-teman, setelah kita mengenal dampak-dampak dari Perang Medan, kita juga perlu mengenal nih, siapa saja sih tokoh yang pernah berjuang di pertempuran Perang Medan. Seperti kata pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang tak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Yang pertama, ada Brigjen T.E.D. Kelly. Biografi Brigjen T.E.D. Kelly yakni lahir pada tanggal 23 Oktober 1869 bertempat kelahiran di King Williams dan wafat pada 11 Maret 1949 pada umur 79 tahun. Ia menguasai daerah Medan pada saat Belanda menjajah Indonesia zaman dahulu. Kepanjangan dari singkatan namanya ialah Tuan Edmund Kelly. Yang kedua ada Ahmad Thohir. Ahmad Thohir lahir di Sumatera Utara tanggal 27 Juni 1924. Ia adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya berasal dari Salatiga, sementara sang ibu dari Serdang, Sumatera Utara. Ahmad Thohir memulai pendidikannya dengan duduk di bangku Hollands Inlandske School atau HIS, sekolah zaman Belanda di Medan pada 1938. Setelah lulus dari HIS, ia melanjutkan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO, sekolah menengah pertama di Medan tahun 1949. Semasa berjuang dalam pertempuran tersebut, Ahmad Thohir diapresiasi karena menjadi orang yang pantang menyerah. Hal ini dibuktikan dengan aksinya dalam mengajak para pemuda untuk bersatu melawan penjajahan. Di masa pendudukan Jepang, Ahmad Thohir juga berinisiatif melatih para generasi muda nih dalam organisasi militer Gyugun. Yang ketiga ada Teguh Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera Utara pada saat itu. Ia lahir di Sigli, Aceh, 4 April 1906. Ia merupakan putra dari Bintara Penong Ibrahim, seorang bangsawan yang memimpin suatu daerah di Aceh. Sementara sang ibu bernama Cut Manyak. Hasan pertama kali memulai pendidikannya dengan bersekolah di sekolah rakyat pada 1914 sampai 1917. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di Europees Lage School, sekolah yang berbahasa Belanda. Nah, selesai dari ALS, Hasan mengenyam pendidikan di Koningen Wilhelmina School di Batavia. Lalu ia masuk ke Sekolah Tinggi Hukum Leidschkoot School pasca kemerdekaan. Teguh Muhammad Hasan, ia diangkat menjadi Gubernur Sumatera yang pertama dengan ibu kotanya yang berada di Medan. Pada Desember 1948 saat Yogyakarta dikuasai Belanda, para tokoh pemimpin di Sumatera mengadakan pertemuan. Mereka berkumpul di halaman pada 22 Desember 1948. Dalam rapat tersebut kemudian dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Tokoh yang keempat yaitu adalah Abdul Karim MS. Nama lahir Muhammad Rasul, 10 Februari 1879. Dia merupakan disebut dengan Haji Rasul. Ia juga merupakan pendiri Sumatera Tawalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Ia bersama Abdullah Ahmad, orang Indonesia terawal yang memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar nih di Kairo, Mesir. Selain itu, ia juga seorang ayah dari Ketua Pertama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Buya Hamka, Abdul Karim MS, dan untuk daerah Tapanuli Dr. Ferdinand Lubma Tobing mengingat tugasnya sebagai asisten senior pada kantor gubernur. Maka, pada tanggal 9 Oktober 1945, Abdul Karim mengangkat Mahruzar atau adik kandung dari Perdana Menteri Sultan Syahrir sebagai formatur untuk membentuk organisasi ketentaraan.
pada tanggal 10 Oktober 1945 dalam pertemuan untuk membentuk TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Tentara Keamanan Rakyat Sumatera Timur. Yang kelima, ada Dr. Ferdinand Lumba Tobing. Ferdinand Lumba Tobing lahir di Sibuluan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada 19 Februari 1899. Ia adalah seorang lulusan Sekolah Kedokteran Batavia atau Stovia pada 1924. Semasa bersekolah di Stovia, Ferdinand bergabung dalam organisasi Jong Batak. Setelah lulus, ia bekerja sebagai dokter bagian penyakit menular di Central Burgelich Ziekenhuis atau yang kini menjadi Rumah Sakit Cipto Mangkusumo atau RSCM. Beberapa tahun berselang, pada 1931 ia dipindahkan nih ke Surabaya dan ditugaskan di bagian penyakit dalam. Pada Oktober 1945, Ferdinand diangkat menjadi residen Tapanuli. Saat itu, Indonesia masih berada pada masa awal kemerdekaan. Belanda masih tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka pun berusaha untuk merebut kekuasaan dengan melakukan agresi militer 1 dan 2. Awal revolusi, Ferdinand turut berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan. Lalu saat agresi militer Belanda II, Ferdinand menjabat sebagai gubernur militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan. Ia menjadi pemimpin perjuangan gerilya di Sumatera. Nah, tokoh yang keenam itu ada R. Suharjo Harjowardojo. Peranan R. Suharjo Wardojo dalam pertempuran Medan Area adalah dia diangkat sebagai kepala markas besar Tentara Keamanan Rakyat Sumatera. Dan ia menyatakan bahwa Sumatera dibentuk menjadi 6 divisi di bawah Komandan Mayor Jenderal Suharjo Harjowardojo. Unit-unit TKR Sumatera Timur dan Tapanuli dijadikan divisi 4 teman-teman dan 6. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan-penjelasan mengenai pertempuran Medan Area yang sudah saya jelaskan bersama rekan saya, Rafli. Semoga cerita-cerita ini dapat menambah wawasan kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.